Aku selalu percaya bahwa pasar sayur adalah tempat yang penuh kehidupan, tempat orang-orang berkumpul, berbicara tentang hari-hari mereka, dan tentu saja tempat yang penuh dengan bau segar dari berbagai macam sayuran. Disinilah aku bekerja sebagai penjual sayur keliling, membawa keranjang berisi tomat, wortel, dan berbagai jenis sayur segar dari pagi hingga sore. Nama saya Nia, seorang wanita biasa berusia 27 tahun yang menemukan kenyamanan dalam rutinitas harian ini. Setiap hari, aku mengunjungi pasar sayur yang ramai, bertemu dengan orang-orang yang sudah seperti keluarga bagi saya. Di pasar ini, aku bertemu dengan banyak orang, pembeli yang penuh ceria, penjual yang saling tawar-menawar, dan teman-teman yang mengajakku tertawa. Aku merasa aman, merasa seperti rumah, dengan langit biru dan angin yang sejuk. Hidupku terasa damai, meski terkadang aku merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum kutemukan. Sampai akhirnya, aku melihat dia, seorang lelaki yang sering berbelanja di pasar ini, membeli sayuran dengan cara yang sangat tenang dan penuh perhatian. Namanya Ardi. Tubuhnya tinggi, wajahnya tampan, dengan senyum yang sering menghiasi bibirnya. Setiap kali bertemu dengannya, hatiku berdebar, meskipun kami hanya saling senyum atau berbicara sejenak tentang harga sayuran. Ardi adalah sosok yang misterius, tak pernah berbicara banyak, tetapi ada sesuatu yang menarik dalam cara dia memperlakukan orang lain. Aku tak pernah membayangkan bahwa pasar sayur akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering bertemu dengan Ardi di pasar sayur. Meskipun kami tidak banyak berbicara, perasaan di hati ini semakin kuat. Aku mulai menyadari bahwa aku menunggu hari-hari saat bisa bertemu dengannya. Aku bahkan mulai mencari tahu lebih banyak tentang dirinya melalui percakapan singkat yang terjadi setiap kali dia datang membeli sayuran. Ardi ternyata bekerja sebagai arsitek di sebuah kantor terkenal, dan meskipun kehidupannya terlihat sempurna, aku merasakan ada sisi lain yang lebih dalam. Terkadang, aku bisa melihat kelelahan di matanya, seolah dia menyembunyikan sesuatu yang berat. Aku merasa penasaran, tetapi tidak berani bertanya lebih jauh. Namun, perasaan ini, meskipun tumbuh dengan perlahan, tak bisa lagi kutahan. Di suatu sore yang cerah, saat aku sedang menata sayuran di gerobak, Ardi datang dengan senyum khasnya. "Nia, saya beli 2 ikat bayam ya," katanya. Suaranya tenang dan santai. Senyumku mengembang. "Tentu, Ardi. Mau ditambah cabai juga?" tanyaku, sambil memberi sedikit gurauan. Dia hanya tertawa kecil, senyumnya semakin lebar. Saat itulah aku menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan cinta sejati di tempat yang tidak pernah kuduga. Di antara tumpukan sayur dan keramaian pasar yang selalu penuh, hidupku yang sebelumnya tenang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Setiap kali bertemu Ardi, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatiku. Kami mulai lebih sering berbicara, berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Ardi bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana dia harus mengatur waktu antara pekerjaan yang sibuk dan kehidupan pribadi yang penuh tekanan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan bagaimana dia begitu terbuka padaku. Malam itu, setelah bertemu Ardi di pasar, aku pulang dengan hati yang penuh. Mungkin aku telah jatuh cinta padanya, meskipun aku tahu cinta ini belum tentu sempurna. Ardi adalah seseorang yang berbeda, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan datang. Namun, satu hal yang aku yakini, perasaan ini tidak bisa aku abaikan begitu saja. Aku ingin mengenalnya lebih jauh, ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik senyumnya yang selalu tampak tenang. Namun, satu hal yang aku yakini, perasaan ini tidak bisa aku abaikan begitu saja. Aku ingin mengenalnya lebih jauh, ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik senyumnya yang selalu tampak tenang. Tapi, hidup ini ternyata tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Perasaan itu, yang seharusnya menjadi awal dari sebuah kisah indah,
justru membawa aku pada kenyataan yang jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Pagi itu, pasar sayur tampak lebih ramai dari biasanya. Aku sibuk menata barang dagangan ketika Ardi datang menghampiriku. Wajahnya terlihat cemas. "Nia, bisa bicara sebentar?" katanya dengan nada yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tampak mengganggu pikirannya. Aku mengangguk, mengundangnya duduk di bangku dekat gerobak sayuran. "Ada apa, Ardi?" tanyaku, mencoba menebak apa yang sedang dia alami. Ardi menarik napas panjang, kemudian berbicara dengan suara yang lebih rendah. "Aku harus pergi keluar kota untuk beberapa minggu ke depan, Nia. Ada proyek besar yang harus aku tangani, dan ini mungkin akan mengubah segalanya," ungkapnya dengan mata yang tidak bisa aku baca. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Kenapa? Rasanya seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul antara kami. Aku merasa seperti terjatuh, namun tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya kurasakan. Ardi melanjutkan. "Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin kehilangan kontak denganmu." Aku tersentak. Apakah ini berarti dia merasa sama sepertiku? Tapi, kenapa dia harus pergi? Kenapa semua terasa begitu rumit? Hari-hari berlalu, sejak Ardi mengungkapkan keputusannya untuk pergi. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam siklus hidupku. Pasar sayur yang biasanya penuh tawa dan canda kini terasa hampa. Aku terjebak dalam kerumitan perasaan sendiri. Kenapa aku merasa cemas? Kenapa aku merasa begitu terikat padanya meski baru mengenalnya beberapa waktu? Aku berusaha untuk tidak memikirkan Ardi terlalu banyak, tetapi bayangannya tetap menghantuiku. Setiap kali aku melihat wajah-wajah familiar di pasar, aku merindukan senyum tenangnya, cara dia berbicara, bahkan cara dia memperhatikan setiap sayuran yang dia pilih. Aku mulai meragukan dirinya. Apakah dia benar-benar peduli padaku? Ataukah semua itu hanya sekadar kesan pertama yang menyesatkan? Suatu sore, saat aku sedang merapikan keranjang belanjaan, aku mendengar langkah kaki mendekat. Tanpa menoleh, aku sudah tahu siapa itu. Ardi. Dia berdiri di depan gerobak, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Nia," katanya pelan, "aku benar-benar akan pergi, tapi aku ingin kita tetap berhubungan. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin meninggalkanmu begitu saja." Hatiku berdebar, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya bisa tersenyum pahit, merasa seperti ada beban yang semakin berat di hatiku. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti datang juga. Ardi harus pergi. Pagi itu, pasar sayur terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan apa yang kurasakan, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku melihat Ardi di kejauhan, berdiri di pintu gerbang pasar, dengan tas besar yang menggantung di pundaknya. Di matanya, aku melihat sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, sesuatu yang penuh dengan kebingungan, kecemasan, dan mungkin penyesalan. Aku melangkah, mendekat, mencoba menahan perasaan yang ingin meledak. "Jaga diri baik-baik, Ardi. Semoga semua lancar dengan proyekmu," kataku, berusaha terdengar tegar meskipun hati ini berteriak untuk mencegahnya pergi. Ardi memandangku lama, dan kemudian mengulurkan tangan. "Nia, aku akan kembali. Aku janji," ujarnya dengan suara yang rendah namun penuh harapan. Aku menggenggam tangannya, meskipun aku tahu dalam hati ada ketidakpastian yang sangat besar. "Aku akan menunggumu," jawabku. Tetapi kata-kataku terasa seperti kebohongan besar yang sulit kutelan. Dengan langkah berat, Ardi berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan aku di pasar sayur yang penuh kenangan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin jauh, dan berharap bahwa mungkin, suatu hari nanti, semuanya akan kembali seperti semula. Dengan langkah berat, Ardi berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan aku di pasar sayur yang penuh kenangan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin jauh, dan berharap bahwa mungkin, suatu hari nanti, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, waktu yang terus berjalan, dan kenyataan mulai menggerus harapanku. Beberapa minggu setelah perpisahan itu,
Aku merasakan kekosongan yang tak bisa aku isi. Ardi yang dulu datang setiap hari, menanyakan harga sayuran, tersenyum santai, kini tak ada lagi. Aku mencoba untuk sibuk dengan pekerjaan, melayani pembeli, tetapi perasaan kehilangan itu selalu ada. Aku tak tahu harus berbuat apa selain terus menunggu. Meskipun semakin sadar bahwa menunggu tanpa kepastian hanya akan menyakitkan. Suatu hari, aku mendapat kabar yang membuat jantungku berhenti sejenak. Temanku, Rina, memberitahuku bahwa Ardi terlibat dalam kecelakaan kecil di luar kota saat sedang dalam perjalanan untuk proyek yang dikerjakannya. Meskipun kabarnya tidak parah, perasaan cemas itu datang begitu saja. Aku merasa khawatir, bahkan meskipun kami belum sepenuhnya bersama. Kenapa aku merasa begitu terikat pada seseorang yang baru saja datang ke dalam hidupku? Aku segera memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku merasa harus tahu keadaan Ardi, meskipun aku tahu itu mungkin bisa membuat hatiku semakin terluka. Aku bergegas menuju rumah sakit tempat dia dirawat, berusaha menahan kecemasan yang mendera. Aku tiba di rumah sakit dengan perasaan gelisah. Setiap langkah terasa semakin berat, dan aku tak tahu bagaimana cara berbicara dengan Ardi setelah sekian lama tidak bertemu. Apakah dia akan mengenaliku seperti dulu? Apakah dia akan melihatku dengan cara yang sama setelah kejadian ini? Di ruang rawat inap, aku melihatnya terbaring di tempat tidur, wajahnya terlihat lelah dan pucat. Tubuhnya terbalut perban, dan meskipun dia sudah sadar, matanya tampak kosong, seolah dia tengah berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari kecelakaan fisik yang dialaminya. Aku berdiri di pintu, ragu-ragu untuk masuk. Namun, Ardi menyadari keberadaanku. Nia? Suaranya terdengar lemah, tetapi cukup jelas untuk membuat hatiku berdebar. Aku melangkah masuk, mendekat ke sisi tempat tidurnya. Ardi, kamu baik-baik saja? Tanyaku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ardi tersenyum tipis, meski ada kesedihan yang tergambar di matanya. Aku baik-baik saja, Nia. Jangan khawatir. Ini cuma luka kecil, jawabnya. Tapi aku bisa merasakan bahwa ada lebih banyak yang dia sembunyikan. Aku bisa melihat bahwa ada kegelisahan di balik kata-katanya. Setelah beberapa menit hening, dia berbicara lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapimu setelah semua ini. Aku merasa seperti telah melukai banyak orang, termasuk dirimu. Kata-katanya membuat hatiku bergejolak. Ardi, yang selalu tampak tenang dan penuh pengendalian diri, kini terungkap dalam bentuk yang jauh lebih rapuh. Aku tahu dia merasa bersalah, tetapi apakah aku siap untuk mendengarkan penjelasan yang mungkin tak pernah aku bayangkan sebelumnya? Keesokan harinya, Ardi dipulangkan dari rumah sakit. Namun, perasaan yang mengganggu terus menghantuiku. Aku kembali ke pasar sayur, kembali ke rutinitas yang kini terasa kosong. Meskipun Ardi sudah kembali, aku merasakan bahwa ada jarak yang lebih besar dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Aku memutuskan untuk mengunjungi Ardi di rumahnya, berharap bisa berbicara lebih banyak tentang apa yang terjadi. Ketika aku sampai di sana, dia sedang duduk di sofa, tampak lebih tenang meskipun wajahnya masih menunjukkan kelelahan. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Nia, ada sesuatu yang harus aku jelaskan, katanya. Suara berat dengan ketegangan yang tak bisa dihindari. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri, meskipun dalam hati aku sudah merasa cemas. Apa itu, Ardi? Tanyaku dengan hati yang berdebar. Ardi menunduk, menarik napas panjang. Aku sebenarnya sudah bertunangan sebelum aku bertemu denganmu. Tunanganku, Liza, adalah orang yang akan aku nikahi setelah proyek ini selesai, ujarnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku terkejut. Perasaan yang kurasakan selama ini, perasaan yang aku kira adalah cinta, kini terasa seperti kebohongan yang pahit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua harapan dan mimpi tentang masa depan bersama Ardi seakan hancur dalam sekejap. Namun, Ardi melanjutkan, "Tapi, Nia, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku tidak bisa melupakan kamu. Meskipun aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Aku bingung, aku salah, aku terdiam,
mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Semua yang aku harapkan tidak pernah terjadi. Cinta ini memang tak sempurna, dan aku harus menghadapi kenyataan itu, meskipun hatiku terasa hancur. Apa yang harus aku pilih sekarang? Apakah aku bisa menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidupku? Setelah percakapan yang berat itu, aku merasa seperti dunia yang aku kenal telah runtuh. Ardi, yang dulu aku anggap sebagai sosok yang akan mengisi hidupku, kini menunjukkan sisi gelap yang tidak pernah aku duga. Aku merasa bingung, takut, dan patah hati. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Menunggu Ardi berarti aku akan hidup dalam ketidakpastian, tetapi melepaskannya berarti kehilangan cinta yang selama ini aku impikan. Aku mengambil langkah mundur, mencoba menenangkan diri, dan meresapi setiap perasaan yang kini memenuhi hatiku. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, perjalanan ini tidak akan mudah, dan aku harus siap menghadapi pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Aku mengambil langkah mundur, mencoba menenangkan diri, dan meresapi setiap perasaan yang kini memenuhi hatiku. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, perjalanan ini tidak akan mudah, dan aku harus siap menghadapi pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa terjebak di antara dua dunia yang bertolak belakang. Cinta yang belum selesai, dan kenyataan yang begitu keras. Hari-hari berlalu, dan aku mulai jarang menemui Ardi. Setelah percakapan berat itu, ada jarak yang semakin lebar antara kami. Aku merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan, dan aku mulai menyadari bahwa meskipun aku merasa terluka, aku tak bisa terus hidup dalam bayangan masa depan yang tidak pasti. Aku harus bergerak maju, meskipun hati ini berteriak untuk mempertahankannya. Namun, sebuah kejadian tak terduga membawa aku kembali ke Ardi. Suatu malam, aku menerima pesan dari Ardi yang membuat hatiku kembali berdebar. "Nia, aku ingin berbicara denganmu. Ini sangat penting." Pesan itu singkat, tapi rasanya seperti memanggilku dengan suara yang tidak bisa kutolak. Aku merasa bimbang. Apakah ini waktunya untuk melepaskan semua perasaan yang masih ada? Ataukah ada sesuatu yang harus aku dengar dari Ardi sebelum aku bisa melanjutkan hidupku? Aku pergi menemui Ardi di rumahnya, seperti yang dia minta. Perasaanku campur aduk, rindu, marah, bingung, semua bercampur menjadi satu. Ketika aku sampai di sana, Ardi sudah menungguku dengan wajah yang serius, tidak seperti biasanya. Dia mengundangku, duduk di sofa, namun aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandangku. Ada ketegangan yang tidak bisa dia sembunyikan. "Nia, aku tahu aku telah banyak menyakiti perasaanmu, dan aku tidak pernah berniat untuk itu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal." Ardi memulai, suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku tidak bisa melanjutkan hubungan dengan Liza. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri pertunanganku dengannya." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ini adalah sesuatu yang tak pernah aku bayangkan. Ardi yang dulu ragu dan penuh kebingungan kini membuat keputusan yang begitu berani. Tapi, apakah itu cukup? Apakah aku bisa menerima semuanya begitu saja setelah semua yang terjadi? Ardi melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Aku mencintaimu, Nia. Dan aku tahu aku harus membuat pilihan ini, meskipun itu akan mengubah segalanya. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu, jika kau masih mau menerimaku." Hatiku berdebar begitu keras. Semua perasaan yang sempat kubangun kini seperti menggulungku dengan kekuatan yang tak terduga. Cinta, kebingungan, dan penyesalan semuanya membaur dalam hatiku. Apakah aku bisa memaafkan Ardi? Apakah aku bisa melupakan luka yang telah dia buat? Aku merasa seperti terjebak dalam badai perasaan yang semakin menguat. Di satu sisi, aku merasa senang mendengar Ardi mengungkapkan perasaannya. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku masih mencintainya. Namun, di sisi lain, semua kebohongan yang pernah dia ucapkan, semua ketidakpastian yang pernah dia berikan, membuat aku meragukan segala sesuatu yang telah terjadi. Aku mencoba untuk tidak terlalu emosional dan berkata, "Ardi, ini tidak mudah bagiku. Kamu sudah membuatku terluka. Kamu pergi begitu saja, meninggalkan aku tanpa penjelasan.
dan sekarang kamu datang dengan keputusan yang begitu besar. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Ardi menunduk, menghela napas panjang. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Nia. Tapi, aku berjanji, jika kamu memberi aku kesempatan, aku akan melakukan segalanya untuk membuktikan bahwa aku serius denganmu. Aku merasakan ada sesuatu yang kuat dalam kata-katanya. Namun keraguan masih menggelayuti pikiranku. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Ardi dan aku. Ini tentang hidupku, masa depanku, dan apakah aku siap membuka hati untuknya lagi setelah semua yang terjadi. Aku perlu waktu, Ardi, kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa memutuskan begitu saja. Ardi mengangguk dengan penuh pengertian, meskipun aku bisa melihat betapa besar keinginan di matanya. Aku akan menunggu, Nia. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan itu, dan meskipun aku berusaha untuk menenangkan diri, aku merasa semakin bingung. Ardi tetap menghubungiku, berusaha menunjukkan bahwa dia serius, tetapi aku tidak bisa menahan perasaan cemas yang terus menghantuiku. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku merasa ada harapan yang mulai tumbuh di hatiku, tetapi saat aku kembali sendiri, ketakutan itu kembali muncul. Apakah aku benar-benar bisa mempercayainya lagi? Apakah aku bisa menjalani hidup bersama seseorang yang pernah mengecewakanku? Setiap malam, aku terbangun dengan perasaan kosong. Aku ingin percaya pada Ardi, ingin memberi dia kesempatan untuk membuktikan dirinya, tetapi aku takut akan kembali terluka. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terluka untuk kedua kalinya. Tetapi pada saat yang sama, aku juga tidak ingin menutup hati untuk cinta yang mungkin datang dengan cara yang berbeda. Di tengah kebingunganku, aku menemukan diriku berdiri di persimpangan jalan dengan pilihan yang semakin sulit. Apakah aku akan memperjuangkan cinta ini, ataukah aku akan pergi dan membiarkannya menjadi kenangan yang tak terwujud? Di tengah kebingunganku, aku menemukan diriku berdiri di persimpangan jalan dengan pilihan yang semakin sulit. Apakah aku akan memperjuangkan cinta ini, ataukah aku akan pergi dan membiarkannya menjadi kenangan yang tak terwujud? Waktu seolah berhenti saat aku merenung, mempertimbangkan semuanya. Cinta itu, meskipun penuh luka, tak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu dalam diriku yang tetap menginginkannya, meskipun aku tahu betapa besar risikonya. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui Ardi. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku harus membuat keputusan. Meskipun aku takut akan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Aku harus mendengarkan hatiku, meskipun ada suara kecil yang meragukan semuanya. Aku pergi ke rumahnya, dan kali ini, langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Ketika aku sampai di sana, Ardi sudah menungguku di depan pintu, wajahnya penuh harapan. Aku bisa melihat bahwa dia begitu menginginkan jawaban dariku. Nia, apakah kamu sudah memutuskan? Tanyanya dengan suara penuh harap. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna apa yang akan kukatakan. Aku mencintaimu, Ardi. Aku tak bisa menyangkalnya. Tapi aku juga takut. Takut terluka lagi. Aku takut jika aku memberikan hatiku, aku akan kehilangan lagi. Tapi jika aku terus hidup dalam ketakutan, aku juga tak akan bisa maju. Ardi mendekat menatapku dalam-dalam. Aku mengerti, Nia. Aku tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi aku berjanji, aku akan membuatmu bahagia. Aku akan berusaha membuktikan bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Hatiku berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa sedikit lega. Mungkin ini adalah langkah yang benar, meskipun aku tahu perjalanan ini tak akan mudah. Kami mulai melangkah bersama, tetapi kali ini dengan lebih banyak pertimbangan dan lebih hati-hati. Ardi berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia serius, dan aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Kami menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih banyak, dan berbagi lebih banyak tentang hidup kami yang sebenarnya. Aku mulai merasa lebih nyaman, tetapi tetap ada rasa takut yang menyelubungi hatiku. Setiap kali aku merasa yakin,
Keraguan itu datang kembali, menguji apakah aku membuat pilihan yang tepat. Di suatu sore, saat kami berjalan-jalan di sekitar pasar sayur, tempat di mana kami pertama kali bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ardi terlihat begitu tulus, begitu penuh perhatian, dan sepertinya dia benar-benar ingin memulai hidup baru bersama aku. Tetapi, tiba-tiba, dia berhenti berjalan dan menatapku dengan serius. "Nia," katanya dengan suara yang berat. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku tahu ini berat, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah memutuskan untuk benar-benar melepaskan masa laluku. Liza, tunanganku, sudah tahu tentang keputusan ini. Dia sudah menerima kenyataan, meskipun itu sulit bagi kami berdua." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini, Ardi? Mengapa baru sekarang kamu bisa memutuskannya?" Tanyaku, suaraku bergetar. Ardi menggenggam tanganku dengan lembut, karena aku baru menyadari bahwa yang benar-benar aku inginkan adalah kamu, Nia. Aku tak ingin hidup dalam kebohongan. Aku ingin hidup denganmu, dengan sepenuh hati. Mungkin ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku, tapi aku siap. Hatiku berdebar lebih kencang. Aku merasa begitu dihargai dan diterima, tetapi ada sisi lain dalam diriku yang terus meragukan. Aku tahu, langkah ini bukanlah langkah yang mudah, dan aku tidak bisa mengabaikan begitu saja rasa takut yang ada. Hari-hari setelah pengakuan Ardi terasa semakin berat, dan aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan terakhir. Apakah aku akan menyerah pada cinta yang aku rasa masih ada? Ataukah aku akan menjauh dan meninggalkan semuanya? Setiap kali aku melihat Ardi berusaha dengan sepenuh hati, aku merasa tergoda untuk memberikan kesempatan lagi. Tapi, aku juga tahu bahwa cinta ini bisa membuat aku terluka untuk kedua kalinya. Suatu malam, setelah kami menghabiskan waktu bersama, aku duduk di balkon rumahku, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Aku merasa kesepian, meskipun Ardi selalu ada di sampingku. Aku tahu dia sangat berusaha, tetapi apakah aku cukup kuat untuk menerima perubahan yang dia bawa? Aku memutuskan untuk berbicara dengannya. "Ardi, aku tahu kamu berusaha keras. Dan aku juga tahu bahwa aku mencintaimu. Tapi aku takut. Aku takut aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri jika aku memberikan hatiku kepadamu lagi dan kita gagal. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan." Ardi duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan. "Nia, aku mengerti rasa takutmu. Tetapi, aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku tak akan lari, dan aku tidak akan membuatmu merasa terluka lagi." Disitulah aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Cinta itu bukan tentang bagaimana kita menghindari rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya bersama. Aku merasa jika aku menyerah pada cinta ini, aku akan kehilangan lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku menatap Ardi dengan mata yang penuh tekad. "Aku siap, Ardi. Aku siap untuk bersama denganmu, meskipun aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi jika kita berjuang bersama, mungkin kita bisa melewati semuanya." Ardi tersenyum, senyum yang penuh harapan dan kebahagiaan. "Aku berjanji, Nia, kita akan melewati semuanya bersama-sama." Aku menatap Ardi dengan mata yang penuh tekad. "Aku siap, Ardi. Aku siap untuk bersama denganmu, meskipun aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi jika kita berjuang bersama, mungkin kita bisa melewati semuanya." Ardi tersenyum, senyum yang penuh harapan dan kebahagiaan. "Aku berjanji, Nia. Kita akan melewati semuanya bersama-sama. Kami mulai menjalani hidup kami dengan cara yang berbeda. Tidak lagi ada kebohongan yang menutupi. Tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi kami untuk terbuka satu sama lain. Setiap hari kami mulai saling mempercayai lebih dalam." Aku mengingat betapa beratnya perjalanan ini, dan bagaimana aku merasa terperangkap dalam keraguan. Namun seiring berjalannya waktu, aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak datang dengan sempurna. Cinta membutuhkan usaha, pengorbanan, dan yang paling penting, kepercayaan. Kami kembali ke pasar sayur,
tempat pertama kali kami bertemu. Kali ini, semuanya terasa berbeda. Ada kedamaian yang menyelimuti hati kami berdua, seperti semua rasa sakit yang pernah kami alami telah berangsur-angsur sembuh. Aku dan Ardi mulai berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kami membuat rencana-rencana kecil, berusaha membangun hidup yang lebih baik bersama. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak lebih baik, aku tahu ada satu hal yang masih membebani hatiku. Bagaimana jika semua yang kami bangun akan hancur lagi? Bagaimana jika Ardi berubah pikirannya? Atau jika aku mulai meragukan kami lagi? Aku takut, tetapi aku tahu aku harus melepaskan ketakutan itu. Aku harus mempercayai Ardi. Dan aku harus mempercayai diriku sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku merasa lebih bahagia, masih ada saat-saat ketika ketakutan itu kembali menghantuiku. Kami berdua berusaha keras untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan, tetapi kadang-kadang aku merasa seperti ada sesuatu yang akan menghalangi kami. Ardi berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa dia serius, tetapi aku merasa terkadang masih ada keraguan yang mengendap di dalam hati. Suatu sore, saat kami duduk bersama di taman, Ardi memegang tanganku dengan lembut. "Nia, aku tahu kita belum sepenuhnya bebas dari masa lalu kita, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sampingmu. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Aku menatapnya dengan mata yang penuh kepercayaan. Aku tahu, Ardi, tapi terkadang aku merasa takut. Kita tidak punya jaminan apa-apa, dan aku takut jika aku memberikan sepenuh hati, aku akan kehilangan lagi. Tapi aku juga tahu, jika aku terus hidup dengan ketakutan, aku tidak akan pernah benar-benar bahagia. Ardi menggenggam tanganku lebih erat, matanya penuh dengan keyakinan. Kita memang tidak memiliki jaminan apapun, Nia. Tetapi kita punya satu hal yang tidak bisa dipungkiri, cinta kita. Itu yang akan membawa kita melewati apapun yang akan datang. Kami berdua terdiam, merenung tentang kata-kata itu. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Mungkin kami tidak punya jaminan, tetapi aku tahu satu hal, kami punya pilihan. Kami bisa memilih untuk tetap bersama, memilih untuk saling mendukung, dan memilih untuk berjuang. Seiring berjalannya waktu, hidup kami mulai terasa lebih tenang. Kami tak lagi merasa terancam oleh masa lalu, dan kami mulai melihat masa depan dengan pandangan yang lebih optimis. Ardi terus menunjukkan cintanya dengan tindakan, dan aku mulai merasa bahwa inilah yang seharusnya aku perjuangkan. Kami mulai membangun hidup kami dari awal, dengan penuh kesabaran dan komitmen untuk saling mencintai. Pada suatu malam, saat kami duduk di teras rumahku, melihat bintang-bintang di langit yang begitu indah, aku merasa kedamaian yang luar biasa. Ardi memandangku dengan senyum hangat di wajahnya. Kita sudah sampai sejauh ini, Nia. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Aku menatapnya dengan mata penuh kebahagiaan. Aku juga, Ardi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu bahwa selama kita berjuang bersama, kita bisa melewati apapun. Di saat itu, aku menyadari bahwa meskipun hidup ini tidak selalu sempurna, dan meskipun kami pernah terluka, cinta sejati adalah tentang memilih untuk tetap bersama, meskipun ada banyak ketakutan dan keraguan. Kami sudah melalui begitu banyak hal bersama, dan aku tahu bahwa kami akan terus maju, menghadapi apapun yang datang. Cinta ini mungkin tidak sempurna, tetapi kami berdua sudah memilih untuk tetap bersama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kami akan menjalani perjalanan hidup ini bersama, dengan segala suka dan dukanya, karena kami tahu satu hal. Cinta yang tumbuh dari ketulusan dan perjuangan adalah cinta yang paling berharga.